Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru. Kita berjumpa kembali dalam modul Memahami Murid. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ragam pemetaan dan kebutuhan murid. Kali ini, kita akan belajar bagaimana menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita simak Pak Usro, guru SD kelas 4. Sepertinya beliau sedang kebingungan. Ada apa ya? Setelah melakukan asesmen diagnostik untuk mapel IPAS kali ini, berarti ada 40% murid saya belum paham wujud zat. 50% sudah paham, dan 10% bahkan sudah bisa menyebutkan beberapa bentuk perubahan zat sederhana. Saya harus lakukan sesuatu agar setiap murid saya tetap dapat belajar dengan nyaman dan sesuai perkembangannya. Saya harus lihat dulu tujuan pembelajarannya. Kalau begini, saya harus membagi murid dalam 3 kelompok, A, B, dan C. Kemudian saya sesuaikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ya, kira-kira nanti begini kelompok dan TP-nya. Mudah-mudahan dengan begini, murid-murid saya dapat belajar sesuai kemampuannya. Ibu dan Bapak Guru, seringkali kita mengalami keadaan kelas seperti Pak Usro, yaitu adanya kemampuan dan kebutuhan murid yang beragam. Ini merupakan tantangan untuk kita sebagai guru, terutama saat menghadapi materi baru yang membutuhkan pemahaman murid sebagai kemampuan prasyaratnya. Pak Usro sadar dalam mata pelajaran IPA, sebelum masuk pemahaman perubahan wujud zat, tentunya setiap murid harus memiliki pemahaman konsep wujud zat dulu. Tetapi ternyata ada 40% muridnya yang bahkan belum paham akan konsep wujud zat. Akhirnya, Pak Usro membagi murid menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok mempunyai tujuan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Saat menemui kasus murid dengan bermacam-macam kebutuhan seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Mercy Nordland mengungkapkan bahwa kita dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 alternatif modifikasi, yaitu modifikasi proses, produk akhir, dan konten. Berikut adalah penjelasannya. Dengan adanya 3 model diferensiasi ini, maka ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran, konten pelajaran, ragam aktivitas, bahkan produk akhir murid sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Lalu, bagaimana cara penerapannya? Mari kita kembali ke Pak Usro. Setelah melakukan asesmen diagnostik, Pak Usro membagi murid dalam kelompok-kelompok. Lalu ia membuat tujuan pembelajaran yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Ingat kan? Sebenarnya di sini Pak Usro sudah melakukan diferensiasi proses. Pak Usro tetap memenuhi kebutuhan murid agar mereka belajar sesuai kemampuan dan levelnya masing-masing. Sehingga tidak ada murid yang dipaksa untuk mengerti suatu konsep yang bahkan pengetahuan prasyaratnya saja belum dikuasai. Kedepannya, pengelompokan ini akan membantu Pak Usro dalam melakukan diferensiasi produk akhir dan konten. Yuk kita lihat kembali kelas Pak Usro. Selamat pagi anak-anak.
Untuk membantu kita belajar dengan Mapel IPAS, kita akan bekerja dalam kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok. Materi kali ini adalah wujud zat dan perubahannya. Kita akan mempelajari ragam zat benda, perubahannya, dan faktor yang mempengaruhi. Kita juga akan belajar bagaimana perubahan zat benda ini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penjelasan seperti itu, kira-kira hal apa yang ingin kalian ketahui terkait materi ini? Silakan diskusikan nanti ya. Sebelumnya, Bapak mau info bahwa kita akan membuat proyek berkelompok. Proyeknya adalah produk akhir atau hasil karya akhir yang ingin kalian lakukan di akhir materi ini. Misalnya, kalian ingin menceritakan proses perubahan wujud zat saat membuat agar-agar, atau membuat demonstrasi perubahan wujud agar-agar juga boleh. Proyek dapat berbentuk video, lagu, komik, dan lain sebagainya. Diskusikan proyek apa yang ingin kalian buat dalam kelompok ya. Wah, menarik sekali. Masing-masing kelompok mempunyai proyek akhir yang berbeda-beda. Hal yang ingin diketahui juga berbeda-beda. Bapak senang sekali membacanya. Baik, apakah semuanya masih ingat dengan rencana proyek akhir kalian? Untuk membantu kalian, hari ini akan Bapak beri pertanyaan panduan. Nanti silahkan diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Untuk membantu kalian, Bapak juga sudah sediakan beberapa alat peraga, poster, buku teks, dan juga video di meja depan sini. Silakan pergunakan dengan baik saat diskusi berlangsung. Tentukan peran dalam kelompok untuk membantu kalian berdiskusi. Baik, ini panduan untuk kelompok A. Ini panduan untuk kelompok B. Ini panduan untuk kelompok C. Wah, komplit sekali. Pak Usro sudah melakukan ketiga diferensiasi untuk menyelaraskan kebutuhan murid dalam kegiatan belajar di kelas. Ia membagi kelompok, menyesuaikan tujuan pembelajarannya, mengajak murid menentukan produk akhir, hingga melakukan diferensiasi konten. Dalam pelaksanaannya, silahkan Ibu dan Bapak menggunakan jenis diferensiasi sesuai kebutuhan. Ibu dan Bapak Guru, sekian materi penyelarasan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Selalu ingatlah bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar di kelas. Libatkanlah murid dalam proses belajarnya. Seperti apa caranya? Kita akan belajar pada materi selanjutnya ya. Semangat untuk terus belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.